Pak Warsito, nama yang sudah tidak asing di telinga para penikmat pentol kuah. Ia dikenal sebagai penjual yang ramah, selalu menyunggingkan senyum tipis setiap kali bertemu siapapun. Candaan khasnya, kadal buntung dan guplak, tak pernah absen mengiringi setiap obrolan dengan para pelanggan. Pentol kuah Pak Warsito selalu dinanti, terlebih saat musim hujan. Kuah hangatnya seolah menjadi pengikat suasana, menemani keluarga-keluarga yang berkumpul di rumah masing-masing. Suatu pagi menjelang subuh, Pak Warsito tengah mempersiapkan adonan pentol bersama istri tercintanya. Kesibukan itu hampir mereka lakukan setiap hari, sebuah rutinitas yang menyimpan harapan dan asa untuk masa depan keluarga kecil mereka. "Bu," sapa Pak Warsito lembut. "Semoga hari ini jualan kita laris manis ya." Sang istri mengangguk sambil mengaminkan doa itu, sesekali menatap putri mereka yang masih terlelap dalam tidur. Pukul 8 pagi, Pak Warsito pun bersiap berangkat. Dengan langkah mantap, ia meninggalkan rumah untuk menjemput rezeki. Topi ketu yang selalu menemaninya tak lupa dikenakan, pelindung setia dari panas dan hujan. "Bismillah," ucapnya lirih sebelum melangkah. Dari balik pintu, sang istri menatap kepergian suaminya dengan doa yang tak pernah putus. "Semoga Allah memberi kemudahan dan kelancaran dalam mencari nafkah ya Mas Warsito." Seperti biasa, Pak Warsito menyusuri jalan yang telah ia hafal di luar kepala. Tak jarang ia melewati jalan setapak yang sulit dilalui, namun semua itu tak pernah menyurutkan semangatnya. Matahari mulai condong ke barat, bayangan tubuhnya memanjang di tanah. Ia berhenti sejenak di bawah sebuah pohon, mengusap keringat di wajahnya dengan topi ketunya. Hari itu, dagangannya terasa sepi. "Tumben sekali hari ini, baru beberapa mangkuk saja," gumamnya pelan. Tak lama kemudian, datang seorang pria setengah baya. "Pak Sito, satu mangkuk pentolnya, jangan terlalu pedas," ucapnya. "Siap Pak Dirwan," jawabnya penuh semangat. Dalam hati ia bersyukur, alhamdulillah ada yang beli. Sambil menyantap pentol, Pak Dirwan memperhatikan panci dagangan Pak Warsito. "Masih banyak Pak, biasanya jam segini sudah tinggal sedikit." "Namanya juga dagang Pak, kadang ramai, kadang sepi, disyukuri saja," jawab Pak Warsito lembut, syarat makna. Obrolan mereka mengalir tentang keluarga, biaya sekolah anak, hingga kebutuhan hidup. "Hidup memang penuh kebutuhan Pak Dirwan. Apapun yang kita dapat dari Allah, insya Allah berkah kalau disyukuri," ujar Pak Warsito, layaknya ustadz dadakan. Tiba-tiba, Pak Dirwan berbisik, "Pak Sito, pernah jualan ke kampung Tani Maju?" "Belum Pak," jawab Pak Warsito heran. Nama kampung itu terasa asing di telinganya. "Jarang ada penjual masuk ke sana," lanjut Pak Dirwan sambil menunjuk ke arah perkebunan singkong. "Ada jalan setapak, tanah merah. Setelah kebun singkong, ada persimpangan. Ingat, belok kanan, jangan kiri." Pak Warsito mengangguk pelan. Apa salahnya mencoba? Batinnya. Siapa tahu dapat pelanggan baru. Ia pun mencoba peruntungan menyusuri jalan yang belum pernah ia lewati. Jalan setapak tanah merah itu diapit tanaman singkong yang rimbun, menambah suasana mencekam. Hujan turun tepat saat ia tiba di persimpangan. Di sana berdiri sebuah musola tua, dinding kayu, atap seng yang bocor di sana-sini, tampak lama tak dijamah manusia. Pak Warsito berteduh dan menyalakan lampu minyak yang ada di dalamnya. Setelah membersihkan diri, ia menunaikan sholat maghrib. Usai sholat, ia duduk menunggu hujan reda. Cahaya lampu minyak bergoyang tertiup angin, membentuk syabayang seperti gerak manusia, menambah kesan horor yang membuat dadanya terasa sesak. Hujan pun reda. Saat hendak melanjutkan perjalanan, kebingungan menyergapnya. "Tadi Pak Dirwan bilang belok kanan atau kiri ya?" gumamnya lirih. Ia menimbang-nimbang. Jalan kanan tampak rimbun dan gelap, sedangkan jalan kiri terlihat lebih lapang. Dengan niat lurus,
Ia memilih jalan kiri. Tak lama, terdengar suara anak-anak bermain. Langkahnya dipercepat. Di depan sebuah gapura bertuliskan, Kampung Tani Maju Lama. Di bawahnya, tertera tulisan kecil. Luruskan niatmu saat masuk kampung kami. Bulu kuduknya meremang. Alhamdulillah, sudah sampai. Ucapnya sambil menarik nafas dan meluruskan niat sebelum melangkah. Baru beberapa langkah, suara kecil menyapanya dari samping. Entah dari kapan anak itu berada di sana. "Pak penjual pentol ya?" "Iya, Leh," jawab Pak Warsito. Anak itu mengajaknya masuk ke kampung. Pak Warsito tertegun. Jalanan tanah terlihat bersih seolah baru disapu. Tak ada daun atau sampah. Aroma bunga semerbak terbawa angin malam yang sejuk. Entah dari mana asalnya. Ia berhenti di bawah pohon radu, di dekat balai bambu, dan mulai menyiapkan dagangan. Tiba-tiba, seorang perempuan mendekat. Wajahnya pucat, bukan pucat manusia biasa. Tatapannya kosong, seolah tak memiliki bola mata. "Pak, satu mangkuk pentol kuah," ucapnya lembut. "Iya, Mbak," jawab Pak Warsito gugup. Dari jauhan, warga kampung lain mendekat. Mereka berjalan tanpa suara langkah, wajah pucat, berbaris rapi, tanpa sepatah kata pun. Beberapa menit kemudian, dagangan Pak Warsito habis tak tersisa. "Alhamdulillah, baru kali ini daganganku habis dalam hitungan menit," ucapnya dalam hati. Tiba-tiba, seorang kakek berpakaian lurik Jawa kuno. Jenggotnya putih, wajahnya teduh, mengenakan belangkon. "Selamat datang Pak Warsito. Tidak semua manusia bisa masuk ke kampung ini. Hanya orang-orang yang berhati bersih dan berniat lurus." Kakek itu melanjutkan, "Ada yang bisa masuk, tapi tak bisa keluar, karena niatnya berubah." Jantung Pak Warsito berdegup kencang. Apa mereka bukan manusia? Batinnya. "Kamu bisa keluar dengan selamat," ujar kakek itu. "Tapi ingat, kamu tak boleh kembali ke sini." Ia menunjuk celah di antara dua pohon besar. "Lewat sana. Jangan menoleh, jangan menjawab panggilan apapun." Pak Warsito berpamitan dan mencium tangan kakek itu. Dinginnya seperti besi dari dasar sungai. Ia bergegas. Angin kencang berhembus, seolah menutup batas antara dunia manusia dan alam gaib. Di tengah perjalanan, terdengar panggilan. "Pak Warsito, beli pentolnya." Ia hampir menoleh, tapi teringat pesan itu. "Astagfirullah," ucapnya sambil mendorong gerobak sekuat tenaga. Langkah-langkah mengikuti dari belakang. Suara berbisik memanggil namanya. Sandalnya putus, namun ia terus berlari hingga tiba di persimpangan awal. Sesampainya di rumah, sang istri menyambut cemas. Pak Warsito memilih diam. Saat laci uang dibuka, sang istri terkejut. "Mas, uangnya kok banyak sekali?" "Itu rezeki," jawab Pak Warsito lirih. "Gunakan seperlunya dan jangan lupa bersedekah." Keesokan harinya, ia kembali berjualan seperti biasa, melewati jalan lama, tak pernah lagi menuju kampung itu. Tiba-tiba, angin dingin berhembus di telinganya, berbisik pelan. "Ingat, jaga hati, luruskan niatmu, perbanyak sedekah." Itu suara Mbah Lurik.